Nanti menjelang hari kiamat, setelah Imam Mahdi datang di baiat, umat menyatu kembali di bawah pimpinan Mahdi alaihissalam, dan Nabi Isa akan datang di Damaskus, di Menara Putih. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, la syarika lah, wa la na'budu illa iyyah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa man sara bihuda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh, ballagha risalata wa adal amanah wa nasal ummata wa kashafal gummah. Usikum sanatan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqul azza wa jalla wa may yuti' Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul azza wa jalla inni la ahammu bi ahli al-ardi 'adzaban fa idza nadhatul umar buyuti wal mustaghfirin bil ashar wal mutahabbina fiyya saraftu anhum al-'adzaba, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak awal Allah telah jelaskan bahwa Al-Qur'an yang merupakan pegangan umat Islam sampai akhir zaman. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim zalikal kitab, itu Al-Qur'an, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Hadirin, kekhususan daripada Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya, walaupun sebagian manusia masih meragukan sampai sekarang. Namun hadirin, keraguannya ada di hati mereka, bukan menunjukkan Al-Quran tidak benar. Al-Quran itu benar adanya. Matahari di tengah hari, semua orang sepakat bahwa yang mentari adalah putih warnanya. Tapi ada orang yang sakit mata, dia pandang matahari itu warnanya kuning, dan dia berteriak, marah, wahai sekalian manusia, kalian bohong, saya lihat matahari kuning warnanya, padahal semua orangnya putih waktu itu. Apa yang menyebabkan dia meragukan keputihan matahari? Karena ada sakit mata yang ada di mata dia. Al-Quran itu benar adanya, tapi masih meragukan akan keabsahan Al-Quran. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit, maka ditambahkan penyakit tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebenaran Al-Quran hadirin, Al-Quran menceritakan apa yang lalu sebagai tamsil, ta'bir bagi kehidupan kita, menceritakan apa yang terjadi sekarang, dan termasuk kehebatan Al-Quran untuk menunjukkan bahwa semakin hari semakin nampak benarnya Al-Quran. Al-Quran menceritakan apa yang terjadi di masa akan datang. Di antara dua yang pasti terjadi, dan ini menjelang tibanya hari kiamat, atau ciri di antara hari kiamat akan tiba, dan harus kita persiapkan dengan kerja dakwah ini. Dua di antara yang diberitakan oleh Allah, dan ini pasti terjadi, dan arah ke sana pun sudah nampak sekarang di depan mata kita. Yang pertama, Allah Subhanahu firmankan tentang kehidupan Bani Israel yang tadinya mereka tinggal di Palestina, keturunan Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya dua orang istri, yang pertama Sarah, kemudian yang kedua Siti Hajar radhiyallahu anhuma. Dari keturunan Sarah lahir Ishak alaihissalam, kemudian putranya Yakub, kemudian Yusuf. Begitulah berlanjut Bani Israel, berasal daripada keturunan Ishak, Yakub. Israel nama Yakub alaihissalam, Bani Israel berarti keturunan Yakub alaihissalam. Hadirin, mereka pertama tinggal di Palestina, dibimbing oleh para anbiya, bahkan tidak kurang daripada ribuan nabi dikirimkan oleh Allah untuk membina Bani Israel. Tapi senantiasa kebanyakan mereka membangkang dengan ajaran yang dibawa oleh para nabinya, sehingga kutukan Allah datang pada mereka, disebarkan di permukaan dunia. Wa qatta'nahum fil ardi umama, kami sebarkan, pisah-pisahkan mereka di penjuru dunia. Allah muliakan lagi mereka dengan datangnya Yusuf alaihissalam, dibawa ke Mesir, dimuliakan sebagai raja, menteri-menteri, pejabat-pejabat. Tapi karena jauh daripada ajaran para anbiya, kemudiannya mereka menjadi hamba-hamba saya, budak-budak di Mesir, membangun piramida dengan kerja rodi dan sebagainya. Allah ingin muliakan kembali Bani Israel dengan datangnya Musa alaihissalam, kembali kepada Allah, dimuliakan. Fir'aun pun dihancurkan oleh Allah. Janji yang kedua ini pasti terjadi. Allah sudah ingatkan ketika makar orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Mereka berbuat makar ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam, dan mereka katakan inna qatal
Inna qatalna Masih ibn Rasulullah, kami yang telah membunuh Isa alaihissalam. Tapi Allah katakan wa ma salabuh wa ma qatalu, mereka tidak membunuh Isa dan tidak menyalib Isa, walakin syubbiha lahum, cuma diserupakan di antara salah satu hawariyin pengikut Nabi Isa alaihissalam yang namanya Yudas Iskariot telah berkhianat kepada Isa alaihissalam, dan dia bersekongkol dengan Yahudi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, bersekongkol Yahudi dan Romawi. Sehingga hadirin subhanahu wa ta'ala, Allah sayang kepada Isa alaihissalam seorang Nabi. Wa ma salabuh, mereka tidak menyalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuh, mereka tidak membunuh dan tidak juga menyalib Isa alaihissalam. Walakin syubbiha lahum, Isa diangkatkan oleh Allah ke langit, sementara Yudas yang berkhianat diserupakan dengan wajah Isa alaihissalam, ditangkap, dibunuh, disalib. Yang disalib adalah bukan Isa alaihissalam, tapi adalah Yudas pengkhianat yang telah disebut. Hadirin subhanahu wa ta'ala, Nabi Isa diangkatkan ke langit, dan Nabi telah sabdakan suatu saat nanti Isa alaihissalam pasti turun ke bumi. Beliau belum meninggal dunia, tetapi kenabian beliau telah berakhir, karena diangkat dari bumi. Nabi diutus untuk bergerak di bumi, bukan di langit. Maka dengan diangkatkannya beliau dari bumi ke langit, kenabian beliau telah berakhir, dan doa beliau akan dikabulkan di Allah. Di antara beliau mendoa, ya Allah jadikan saya Nabi untuk ini umat. Allah katakan tidak, mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan saya salah satu daripada itu umat. Allah kabulkan. Nanti menjelang hari kiamat, setelah Imam Mahdi datang di baiat, umat menyatu kembali di bawah pimpinan Mahdi alaihissalam, dan Nabi Isa datang di Damaskus, di Menara Putih, disambut oleh Mahdi alaihissalam bersama kaum muslimin. Ketika tiba salat asar, Imam Mahdi mempersilakan Nabi Isa untuk jadi imam. Beliau katakan tidak, saya adalah umat daripada umat Nabi Muhammad SAW. Kan saya bukan anak Tuhan, tapi saya adalah Rasulullah, dan saya sekarang umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin, inilah hubungannya dengan gerak dakwah yang kita kerjakan sekarang. Nanti Nabi Isa akan datang dengan seiring gerak jamaah yang bergerak sekarang permukaan dunia ini. Sebelum datangnya Nabi Isa alaihissalam, banyak masyarakat Nasrani akan masuk agama Islam berbondong-bondong. Alhamdulillah hadirin, sejak tahun 1926 dimulainya ini gerak dakwah kembali secara istimai. 1936 bergerak, mulai masuk ke Saudi Arabia, orang haji mulai berdakwah. Alhamdulillah, Eropa sekarang mulai berubah, Amerika telah mulai berubah. 4.000 masjid sudah ada di Perancis, bahkan 400 gereja diantaranya sudah jadi masjid. Kami heran ketika kami sholat di bulan Ramadan di Jepang, bergerak 45 hari di sana, ternyata sudah lebih 300 masjid ada di Jepang. Dan begitu semangatnya mereka, walaupun kerja capek, tapi orang Islam tidak kalah semangatnya untuk sholat tarawih 1 juz. Sholat tarawih 1 juz. Yang saya heran lagi, ternyata imamnya dari mana datangkan? Bukan dari Indonesia, tapi 35 orang hafiz Quran, ulama, didatangkan dari Inggris. Saya bertanya, bagaimana kalian bisa datang kemari? Mereka katakan, alhamdulillah, dengan berkat dakwah yang terus-menerus sekarang di Inggris, kami sudah punya 10 pondok pesantren besar. Pondok pesantren yang khusus mengkaji kitab kuning, ajar agama. Dari 2 pondok pesantren yang besar saja, Birmingham dan yang kedua Dewsbury, yang merupakan markas dakwah kita di Eropa terbesar di sana, menghasilkan setiap tahun tidak kurang daripada 100 hafiz Al-Quran.